Sekarang, kamu boleh menanyakan satu pertanyaan saja kepada ketiga orang pria yang ada di sini. Ingat, hanya satu pertanyaan, nanti jawabannya akan jadi acuan kamu untuk memilih dua di antaranya. Gimana pendapat ketiga ini masalah kalau misalkan mereka punya pasangan, apakah masalah pembagian uang dengan pasangannya? Uangmu, uangku, uangku, itu mereka gimana? Ini kalau udah menikah berarti ya? Kalau udah menikah. Kalau kalian menikah nanti... Jadi kalau misalkan sebelum nikah pacar juga kayak gitu. Oh, jadi pacar soal keuangan gimana nih? Iya. Apakah masing-masing diakui sebagai keuangan bersama gitu ya? Ini mentang-mentang kerja di perbankan jadi tanyanya soal uang ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan, nomor berapa dulu yang ingin kamu dengar jawabannya? Nomor 5. 5, yang tengah-tengah nih. Yang tengil. Yang tengil, selengean ya, oke. Nomor 5 gimana? Kamu sebelum menjawab punya uang nggak tapi? Punya, Mas. Punya ya, oke, silakan. Menurut kamu gimana? Menurut saya sih uang sama-sama gitu. Soalnya kan kita punya kebutuhan buat bersama buat kehidupan sehari-hari. Oh, jadi uang istri kamu, uang kamu juga? Enak di kamu dong kalau kamu nggak kerja. Tetap kerja sih, nggak ada kata suami yang nggak kerja gitu. Buat nafkahin keluarga. Yakin. Sekarang kamu kerja di mana? Saya kerja di salah satu mall di Jakarta. Salah satu mall di Jakarta, ya. Tapi aku lihat dia nih anaknya, walaupun misalkan dia nggak kerja. Tadi kalau dia bilang dia nggak kerja, aku juga bisa bukain lapangan pekerjaan buat dia. Oh, iya, agen tenaga kerja. Jadi kenapa aku milih yang agak muda-muda gitu? Biar bisa diatur sama kamu. Diatur, aku tuh orangnya suka bikin orang yang nggak bisa apa-apa jadi apa-apa, misalnya. Oke, selanjutnya nomor berapa? Nomor 10. 10. Kurang setuju juga karena kalau misalkan sudah berkeluarga itu uang milik bersama ya, segala kebutuhan bersama juga, dan semua pengeluaran istri juga harus menyetujui sang suami karena suami yang sebagai kepala keluarga. Dan yang paling penting sih harus bisa saling ngertiin lah keadaan satu sama lain. Oke, kalau misalkan istri kamu nggak kerja, kamu yang kerja, istri kamu ngabisin semua keuangan kamu nggak apa-apa? Ya jangan, itu kan... Berarti kamu pelit dong? Ya enggak, jadi suami sama istri itu harus saling ngertiin keadaan. Kok jangan tadi? Iya kan, kebutuhan iya, makanya polos banget. Lu kenapa milih? Enggak, lugu-lugu itu. Lugu-lugu nakal. Makanya. Oke. Cukup puas dengan jawaban nomor 10 apa tidak puas? Biasa aja sih, sesuai dengan ininya. Dengan umurnya ya. Oke. Nomor 1, silakan. Nih yang tadi kamu bilang katanya tenang bawaannya. Buat saya, uangku, uang dia. Uang dia, uang dia. Bos, luar biasa. Jadi uang suami adalah uang istri, uang istri tetap uang istri ya. Udah kerja. Iya, karena yang laki-laki mungkin nggak ada uangnya. Iya. Nggak juga. Nggak bercanda aja ya. Oke, ini jawaban yang berbeda sendiri ya. Oke, dari ketiga jawaban tadi, pilih 2 yang kamu pilih. 2. Yang kamu serak dari jawabannya tadi. Oke, saya pilih nomor 1. 1. Sama nomor 10. Agung, pria muda berusia 19 tahun, masih mencoba menemukan jati dirinya. Memiliki trauma terhadap wanita yang lebih tua. Seperti apakah fakta yang terkuak dalam diri Agung? Awan, seorang pria percaya diri berusia 25 tahun. Korban fitnah orang ketiga yang menyebabkan hubungan masa lalunya kandas. Seperti apakah takdir cintanya malam ini? Nomor 5 tidak tertarik ya? Nomor 5 masih tengil. Tengil ya? Tengil dia. 1 dan 10. Oke, silakan turun. Oke, kita sudah bersama dengan Agung dan Awan. Agung dan Awan. Oke, Agung, ya. Pertama, ngelihat wanita yang di depan kamu, Suci ya? Ya, Suci. Kamu suka nggak sama wanita yang lebih tua? Justru malah saya takut. Takut? Iya. Oke. Kenapa takut? Karena pernah punya menjalin hubungan kan sama orang yang lebih tua. Beda berapa tahun itu? Beda 6 tahun. 6 tahun terus? Ya. Terus malah saya yang diatur gitu loh, maksudnya. Atur gitu loh, gimana tuh? Hah?
Maksudnya terlalu dikekang sama pasangan saya. Pasangan kamu dikekangnya seperti apa? Kayak dia tuh protektif banget gitu, cemburuan. Protektif, cemburuan. Sama kalau saya main sama teman saya, kamu ada temen cewek nggak? Ini tanya-tanya yang kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak percaya. Gitu. Terus selain itu? Terus saya juga trauma sih. Trauma? Iya. Oke, pernah ngalamin apa? Pernah ibu saya kan galak ya. Oh ibunya galak, oke. Iya. Terus pasangan saya itu juga galak. Galak, jadi Iya. kamu kayak punya dua ibu ya? Iya. Oke, ya. Jadi intinya kamu takut pacaran sama orang yang lebih tua karena pertama nggak mau dikekang, kedua kamu trauma sering dimarahin sama ibu kamu ya? Iya. Ini kamu ngeliat dia kayak ngeliat ibu kamu nggak? Iya. Iya, oke. Menurut kamu, oke, ini jujur ya dari hati kamu yang paling dalam. Iya. Ngelihat Mbak Suci ini kamu kayak apa di bayangan kamu nih? Kayak ganas ya. Kayak ganas? Iya. Ganasnya gimana? Kayak seolah-olah tuh saya pengen dimakan gitu. Kayak pengen dimakan? Iya. Oke, ya udah. Oke, ini anak ini emang lugu ya. Tapi nakal menurut Suci ya? Tantangan buat saya. Tantangan buat Suci, oke. Kalau Awan, kamu suka nggak sama wanita yang lebih tua? Suka. Suka? Ya. Kenapa? Dewasa, mengerti pasangannya, dan pemikirannya lebih matang. Lebih matang? Ya. Oke. Itu dari Awan dan dari Agung ya. Kamu sekarang bisa mendengarkan pengakuan apapun yang keluar dari mulut Suci. Suci dipersilakan untuk menceritakan semua sisi hidup kamu. Sisi baik, sisi buruk, sisi kelam, suka dan duka apapun. Oke, silakan Suci. Kenapa saya memilih ketiga laki-laki tadi yang sekarang dua? Ya. Sebelumnya kan saya pernah berhubungan dengan sesuai dengan umur saya atau lebih tua dikit. Semua tuh bermasalah. Pengalaman terburuk apa yang pernah kamu alami saat berhubungan dengan laki-laki? Aku pernah dilabrak padahal aku nggak tahu kalau dia itu punya istri. Dilabraknya di mana? Dilabrak datang. Kemana? Sama itu istrinya dosen waktu aku masih kuliah. Pas ada dosen yang ganteng, aku duduk paling depan. Aku pikir dia juga suka sama aku. Dulu pikiranku masih lempeng kalau ada laki-laki suka sama wanita berarti dia nggak punya pasangan gitu. Ternyata dilabrak. Ternyata istrinya dosen juga satu kampus. Oh, dosen kamu juga? Iya, Wah, bukan kamu- dosen aku tapi Oh, beda untung ya. satu kampus gitu. Oke. Ya udah itu yang bikin aku shock banget. Itu aku cinta kayak bener-bener pakai perasaan banget Oke, gitu. jadi kamu trauma dan kapok pacaran sama orang yang lebih tua? Trauma dan kapok sih enggak mas, cuman gimana ya, kok sampai saat ini aku masih nemuinnya seperti itu gitu loh. Yang tua itu menyakitkan ya? Iya mungkin apa ada yang salah di diri aku atau gimana, sedangkan aku sendiri tuh selalu berusaha berbuat baik. Orang jahat pun aku anggap baik gitu loh. Orang yang benar-benar udah jahat sama aku aja aku masih oh iya gitu. Makanya kamu pengen cari yang lebih muda dan lugu-lugu seperti di kanan saya ya. Mau ngomong apa? Ya dari ngomongnya aja udah ngomong mulu jadi kayak galak gitu. Ngomong mulu ya. Iya. Makanya saya senang pilih dia. Makin takut ya? Iya. Iya. Soalnya anak kayak gini harus dididik jadi cowok beneran. Oh, jadi belum jadi cowok beneran? Gitu aja dia udah takut. Gimana nantinya kalau dia ngadepin hidup? Oke, ya. Oke. Ini menarik sekali sih. Dari tadi Agung bilang mbaknya aja ngomong mulu, pasti galak gitu ya. Oke. Dia ini ngatain saya malah milih dia kan. Maksudnya penasaran pengen. Kamu juga membuat saya trauma mengingatkan kamu sama istri saya jadi ngomong mulu. Iya. Oke. Kalau gitu kita panggilkan aja seorang expert. Inilah dia Arbi. Ya, silakan Arbi. Selamat malam, Kita ya. punya Suci. Oke, siapa Suci? Iya. Oke. Saya akan membuka gerbang bawah sadarnya Suci. Nanti Suci mengizinkan apapun yang saya lakukan tidak akan melewati batas sebenarnya. Jadi Suci masih dalam keadaan sadar nantinya. Jadi boleh minta media air. Air, ya. Air, oke. Hanya air. Hanya air dan kursi untuk Kursi, relaksasi. air dan kursi.
ada kursi. Oke, energi yang Arbi lihat dari seorang Suci ini apa nih? Lebih ada hal yang naik turun, dalam artian ada emosi yang menggebu. Emosi itu bisa hal baik ataupun buruk. Oke. Emosi tersebut. Oke. Silakan Arbi. Boleh. Oke. Boleh duduk dulu sebentar. Oke. Suci ya? Ya, Suci. Oke, boleh diminum. Diminum. Oke. Kebenar. Wow. Jadi air itu sebagai media penyampai energi terbaik untuk saat ini. Oke, Jadi air. karena pada dasarnya manusia tuh berapa puluh persennya ada air. Di dalam Ada tubuh air, manusia ya? Dalam tubuh manusia air pada dasarnya. Oke. Oke, silakan Arbi. Oke, fokus ke titik merah yang di sebelah kanan. Oke, ada titik merah. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, nyender aja. Oke, relax. Tarik nafas kembali lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, rasakan semakin nyaman, semakin rileks ketika saya hitung 1 sampai 5. Apapun yang kamu rasakan dalam hati Anda, dalam hati kamu, segala macam pikiran, segala sesuatu hal yang terjadi di masa lalu akan kamu ungkapkan mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan hal tersebut menjadi nyata dan biarkan ketika ada hal negatif yang terjadi dalam diri kamu, biarkan hal tersebut keluar untuk menjadikan diri kamu lebih baik, mengeluarkan emosi negatif tersebut dan menjadikan diri kamu lebih netral, lebih rileks seutuhnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, dan 3. Oke. Lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita. Oke. Tadi yang saya rasakan sebenarnya ada di masa-masa yang lalunya ada sesuatu pengalaman yang sering berulang-ulang. Oke. Ya, energinya sering berulang. Oke. Suci, menarik sekali saat tadi kamu bercerita tentang pernah dilabrak sama istri dosen kamu yang kamu pacarin. Tapi saya merasa itu baru pengalaman kecil yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu. Coba, ada lagi nggak pengalaman terburuk kamu lagi saat kamu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki? Enggak terlalu sih. Gue gimana? Yang pengalaman yang terburuk enggak, sedih mungkin ya. Sedih, oke. Bagaimana? Sedih itu aku pas ditinggal almarhum sama almarhum abah, almarhum ayah. Iya. Aku sedih karena belum sempet, abah aku belum sempet lihat aku bahagia, belum sempet lihat aku menikah. Sudah saya sebagai anak belum balas budi gitu loh, belum balas budi jasa-jasa beliau sampai meninggal. Nah itu yang bikin aku sedih dan makanya sekarang saya berdoa sama Allah jangan dijadikan saya anak durhaka yang kedua kali. Ya aja. Oke. Dan di sini kamu ada di sini malam ini adalah untuk mencari pasangan kamu atau mencari jodoh kamu. Artinya idealnya sih saat kamu mendapatkan jodoh ayah kamu bisa melihat itu ya. Iya. Tapi ayah kamu sudah tiada. Tapi sekarang kalau kamu bisa lihat ke depan, mau ngomong apa kalau ayah kamu bisa mendengar suara kamu? Abah, saya tetap jadi anak Abah yang Abah inginkan. Saya tetap baik jalan di jalan Allah. Jadi Abah di sana tenang. Walaupun Abah udah nggak jadi satu sama saya, tetap doa selalu saya kirimkan. Oke. Dan sekarang saya akan panggilkan sahabat saya seorang indigo, Rudy. Selamat malam ya. Ya, selamat malam Rudy. Di sini sudah ada Suci yang barusan bercerita tentang percintaannya yang berhubungan dengan orang tuanya. Tapi apakah Rudy melihat ada hal lain yang perlu diketahui oleh kita semua malam hari ini? Ini cuma permasalahan psikologis. Kalau saya coba merasakan energi di badannya, ini cuma soal psikologis saja. Tapi justru saya menarik
ketika saya keluar dari pintu, perhatian saya ke dua laki-laki ini Oke. sebenarnya. Agung dan Awan. Iya, mereka ini ada seperti energi yang tidak biasa gitu. Oke. Aura hitam. Aura hitam. Saya cek yang ini dulu. Awan. Awan. Nah, dia punya hubungan dengan makhluk gaib. Seperti jin perempuan. Oke, dia tahu hubungan itu? Dia tahu. Dia sudah merasakannya. Dan jin perempuan ini buat dia seperti suka sama dia, seperti itu. Dan selalu menjaga dia kemana-mana. Itu didapatkan secara dengan sendirinya atau dia yang mencari? Itu dapat dari sendirinya. Seperti warisan. Warisan keluarga yang saya lihat. Ya. Tapi yang ini lebih lagi. Sepertinya saya merasakan sesuatu. Boleh? Dengan siapa? Agung. 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 Tangan. Teror. Teror. Ya. Teror seperti apa? Ada dua genderuwo yang mengikuti dia Waduh. dan membuat dia hampir setengah gila. Jadi ini lugu-lugu, tapi hidupnya berhubungan dengan dua genderuwo. Dia genderuwo ini memang datang sendiri dengan sendirinya dan mengganggu hidup dia. Dia sering ngerasa seperti gelisah di malam hari, seperti tidur yang tidak nyenyak. Ya. Dan seperti kalau orang mulai menyukai dia, orang tersebut akan ilfeel seperti itu. Akan ilfeel. Iya, Akibat perbuatan genderuwo tersebut. iya. Mungkin kita bisa tanya pengalaman dia seputar itu. Oke, bagaimana Agung? Apa benar apa yang dikatakan Rudi? Ya. Apa yang kamu alami? Setiap malam itu kayak ada yang ngawasin. Seperti apa ngawasin? Seperti kayak, oh di sini ada yang ngawasin saya. Terus kayak nggak nyaman aja gitu. Jadi kasihan banget hidup kamu ya. Udah kamu ibaratnya dikekang oleh mantan pacar kamu yang lebih tua, juga digalakin sama orang tua kamu, tapi diawasi juga sama genderuwo. Iya. Oke, dia. Oke, sekarang saya tanya Suci, kamu ilfeel nggak pas dia ngomong? Sedikit ya, ilfilnya aku nggak bakal nikah sama dia, cuman nggak ilfilnya aku mau perbaiki dia supaya dia nggak trauma yang tadi dia bilang dikekang-kekang. Kalau misalkan dia jadi pacar aku bukan tipe wanita yang suka ngekang, jadi aku bebasin walaupun saya lebih tua dari dia gitu.